Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bisyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati segenap orang tua kita, sesepuh kita, para ustadz, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak Ketua Lingkungan, Ketua RT yang juga hadir pada kesempatan malam ini, khususnya Sohibul Hajah Pak Hendri ya Pak. Hendri apa Andri ya? Pak Hendri beserta keluarga besar yang pada kesempatan kali ini mengumpulkan kita untuk mendoakan almarhum dan almarhumah. Baik kita nyebutnya dalam momentum haul atau sekaligus momentum ruahan kalau tradisi kita, bulan Sa'ban jelang masuk bulan suci Ramadan. Semoga almarhum dan almarhumah yang kita doakan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah hapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan semua pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti masuk ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, apa kabar? Sehat? Masih sore ini Pak. Silakan yang mau ngudut, yang minum silakan minum, yang ada kue silakan dinikmati. Karena masa pandemi ceramahnya nggak lama-lama katanya. Cuman saya memang lagi agak capek Pak, nggak boleh lama-lama. Kemudian saya minta izin ceramah tidak pakai masker, karena kalau kelamaan pakai masker bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Susah napas yang jelas Pak. Ngap, kekurangan oksigen takutnya. Alih-alih kita takut corona mantengin masker, ujung-ujungnya mati gara-gara pakai masker. Karena ada kejadian sepedahan pakai masker, maraton pakai masker, maka gagal pernapasannya. Terhentinya apa istilah orang tuh batang otak. Karena kekurangan oksigen. Nah di awal hendak saya sampaikan corona ini sudah setahun lebih. Ini sebetulnya betul nyebutnya masa new normal. Artinya tidak ada pembatasan yang terlalu berlebihan. Jangan terlampau panik. Masa new normal ini Bapak Ibu adalah di mana kita menguji kekebalan tubuh kita. Kita beraktivitas secara normal, tinggal seleksi alam sajalah. Yang sehat-sehat, yang panjang umur, yang mati ajal namanya. Setuju nggak kira-kira? Saya ingin luruskan akidah dulu. Bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi mati itu adalah ajal. Dari sekian juta yang terpapar corona COVID-19 di Indonesia, data medisnya yang mati 50.000 sekian.
Tapi kalau mau jujur, yang mati karena virus sebetulnya nggak segitu. Karena banyak yang katanya dalam tanda kutip di-covid-kan sebetulnya. Jadi ada yang berkata begini, Pak, mengapa corona masih ada? Karena anggarannya masih ada. Kalau anggarannya sudah habis, coronanya habis juga katanya. Ya karena sudah kelamaan. Walaupun saya ditanya, Ustadz, menurut Anda corona itu ada? Ada. Wabah itu selalu ada, termasuk corona ini ilmiah. Ini fakta alam. Ini kehendak Allah. Zaman dulu juga ada corona, virus-virus wabah yang lainnya. Bahkan dalam situs Wikipedia dikatakan flu Spanyol 1 abad yang lalu korban jiwanya 100 juta orang meninggal. 1 abad sebelumnya lagi, 2 abad yang lalu flu Prancis 30 juta orang meninggal dunia. Data internasional corona cuman 1 juta sekian yang meninggal dunia. Bandingin dengan flu Spanyol, tangeh, jauh betul sebetulnya. Sejak zaman Nabi ada wabah. Makanya Al-Imam Sufyan Al-Thawri berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam, waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Jadi sudah ada stay at home itu. Makanya gara-gara corona orang kampung saja pintar bahasa Inggris sekarang. Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, homeschooling, daring. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Makanya yang punya gaji berbagi, Pak. Tolong keluarga kita, tolong tetangga kita. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Karena masjid sekedar mewah bangunan fisiknya, tapi jangan sampai masjid mewah tapi kita kehilangan kepedulian terhadap sesama kita. Saya balik lagi, mati itu ajal. Bahkan belakangan yang mati bukan karena corona lebih banyak sebetulnya. Yang mati gara-gara gas asam lambung. Lina, mantan istrinya Sule. Itu ndak ada penyakit jantung, Pak. Kena gas asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung. Orang kita nyebutnya masuk angin duduk, mati. Nyusul kemudian Ashraf Sinclair. Suaminya BCL, Bunga Citra Lestari. Udah habis tuh masa idahnya kalau Pak Henry mau kenalan. Mumpung masih imut-imut, Pak, belum amit-amit ya. Cuman Pak Henry-nya yang amit-amit jadinya. Jadi nggak ada penyakit jantung Ashraf itu. Cuman kena gas asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung. Masuk angin duduk, mati. Dan sekarang meningkat penyakit gas asam lambung itu. Karena gas asam lambung itu penyebab utamanya pikiran. Benar kalau kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Makanya jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Kalau bisa berhenti dulu lah Pak nyicil tuh. Ibu-ibu terutama ya. Karena ini yang membebani. Kalau kata Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda. Rasa cemas, khawatir itu separuh dari penyakit. Sehat badan kita, segar bugar, kuat tubuh kita, tapi kalau cemas, pikiran kita gundah gulana, kalau kita panik, gelisah, penyakit apapun akan menghampiri kita, tidak mesti corona. Makanya benar, modal utama menghadapi virus adalah imunitas, daya tahan tubuh. Masker cuman alat bantu, nyuci tangan cuman alat bantu,
Physical distancing cuman alat bantu. Saya nyebut physical distancing pakai bahasa Inggris aja lah Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak enak soalnya kita empet-empetan di sini nih. Makanya saya pakai bahasa Inggris saja. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, bukan corona yang menyebabkan kematian. Mati itu adalah ajal, ketetapan dari Allah. Lalu muncul pertanyaan, ngapa Ustadz pakai masker? Ya saya taat Pak. Kata pemerintah pakai masker, pakai. Kata pemerintah konsumsi vitamin, minum. Mengapa kita menjaga kesehatan? Kita menjaga kesehatan bukan agar tidak mati. Tapi kita menjaga kesehatan agar tidak sakit. Itu lain soalnya, Pak. Karena kalau mati nggak mesti nunggu sakit. Karena mati itu ajal. Cuman jadi urusan mati belum tapi penyakitan. Kalau kata ibu saya begini, awas jangan ngebut. Jadi pagi itu ada kecelakaan tuh Pak. Anak-anak yang suka ngebut di Sultan Agung itu ya. Yang jadi masalah begini, kalau ngebut, kecelakaan mati, kuburin. Keluarga yang ditinggalkan dapat jasara harja. 1 nyawa 50 juta, cair. Bisa buat modal kawin lagi loh Pak. Kata ibu saya, kalau kecelakaan mati, ya kuburin. Itu ajal, terima saja. Itulah hebatnya orang Indonesia, Pak. Kalau sudah urusannya mati, kita terima itu ajal. Apapun sababiahnya. Cuman kata ibu saya, kalau kecelakaan patah tangan, patah kaki, mati enggak, jadi urusan. Repot yang hidup ngurusin. Coba jajal bapak-bapak. Maaf betul ya Pak. Ini bukan ngedoa yang jelek, bukan. Umpama bapak-bapak sakit, stroke, bengek, prostat, bocor, kelep. Sudah penyakitan, rematik, asam uratan, cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah, bengak-benguk. Istri telat bikin teh, marah. Istri lagi bikin teh, ngaduk teh, lagi ngebatin dia, Pak. Apa kata istri? Kapan matinya orang satu ini? Ngedoa sih enggak, cuman ngebatin. Ada rasa pegelnya kan? Jadi urusan kalau penyakitan. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Karena as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Perumpamaannya sederhana kan? Ada orang kaya, tapi penyakitan. Padahal umur masih muda. Karena penyakitan makan nasi takut. Akhirnya ganti tiwul. Zaman dulu tiwul itu makanan orang nggak kebeli beras. Zaman sekarang tiwul makanan orang kaya. Lihat rumah makan yang jualan tiwul Pak. Mobil mewah semua yang beli di sono. Makan aja tiwul. Nasi putih takut. Minum kopi manis takut. Teh manis takut. Ikan asin takut. Sayur di santan takut. Jadi serba membatasi, serba ketakutan. Nah di samping rumah orang kaya, ada orang miskin. Rumahnya saja geribik, atapnya saja bocor, lantainya masih tanah. Tapi ketika makan 3 piring habis. Nambah 3 kali. Sayurnya nangka di santan kental. Lauknya ikan asin sepiring. Sambal terasi. Lalapnya pete, jengkol, jaling. Kalau kata orang kampung saya Pak, petai, jehing, kabau. Luar biasa. Makan bersimbah keringat Pak. Baju basah, buka baju, duduk di teras. Sambil ngudut ji samsu. Woi, luar biasa. Nah itulah sehat kan. As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. La ba'sa bil ghina limanittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Tidak mengapa orang mukmin itu kaya. Tidak mengapa orang baik itu kaya. Tetapi kata Nabi, as-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya.
Karena dengan sehat kita bisa kemana-mana, ke masjid mudah, tahajud gampang, taraweh lancar, berjamaah bisa istiqomah, bisa hatam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu disehatkan. Allahumma amin. Yang berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang mati. Jadi kalau kita ingin ngasih hadiah buat orang mati, hadiahnya adalah doa 1, sedekah 2. Jadi hadiah buat orang mati itu bukan papan bunga. Kan kebiasaan orang zaman modern ini, kalau ada yang mati pakai papan bunga turut berduka cita panjang betul, berderet. Saya sampai mikir kalau ganti duit banyak tuh duitnya. Apa gunanya papan bunga? Buat menghibur yang hidup. Kalau buat yang mati nggak ngaruh. Termasuk bapak-bapak bikin kijing mahal-mahal. Pesan marmer yang paling mewah nggak ngaruh. Yang pengaruh buat orang mati itu bukan kijingnya. Tapi yang pengaruh buat orang yang di dalam kubur itu doa kita. Makanya minimal kalau masuk ke kuburan berdoa. Baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Qul huwallahu ahad. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas 11 kali, maka semua ahli kubur akan berterima kasih kepada kita semua. Selain doa, ada yang kedua yang istimewa, sedekah untuk orang mati. Jadi sedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang mati. Makanya Umar bin Khattab berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari untuk ahli kubur. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan bertahan sampai 25 hari. Makanya kalau bisa Pak di Perumnas ini kita bikin selawean lah. Kalau ada yang mati, hitung-hitung nambah proyek itu. Kan selawean. Kalau di Menggala dipakai loh Pak. Saya beberapa kali ceramah di kota Menggala itu 20 harian. Jadi bukan salawe, dicepetin 20 harian. Sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun, 1 haul. Sedekah pada 1 haul akan bertahan sampai 1000 hari atau 3 tahun. Makanya kita ini identik dengan sedekahan. Sedekahan itu niatnya untuk yang wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan sedekahan Pak Hendri malam ini Allah sampaikan untuk almarhum dan almarhumah. Allahumma amin. Kita ngedalil sama hadis sahih dikit ini Pak. Sudah pernah saya sampaikan, saya cuplikan dikit sajalah biar tidak terlalu banyak yang disampaikan. Aisyah berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia bertanya, inna ummi qad uftulitat nafsaha, ibuku mati. Walam tus, kemarin waktu mati nggak punya pesan, nggak ngomong apa-apa, mati aja begitu. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Ya, kata Nabi. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, ya Rasul, saya tanya, kata dia, apakah ibuku dikubur itu dapat manfaat pahalanya bila aku anaknya yang inisiatif sedekah yang atas nama dia pahalanya? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Siapa laki-laki itu? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya, ayu sedekati afdol ya Rasul, apa sedekah yang utama? Saqiyul ma, bagikan air minum. Makanya sedekah itu enggak muluk-muluk Pak, air minum jadilah. Ya biar nggak repot beli teri panca. Ustaz, duitnya nggak ada buat beli teri panca, ya sudah air sumur direbus. Ya kalau ditambahin yang hitam-hitam nggak masalah. Ustaz,
gas lagi habis, kayu bakar juga nggak punya, maklum di Perumnas, umpama ya sudah air sumur, nggak usah direbus, langsung taruh di teko, bagikan di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti banyak yang nggak mau minum, takut anyang-anyangan katanya. Padahal nggak akan jadi penyakit, uang niatnya sedekah. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya kalau cuman air minum sanggup ya Rasul. Lebih daripada itu apa? Fa'ilta'amut ta'am. Hidangkan makanan. Bagikan makanan kalau mampu. Kalau nggak mampu, jangan dipaksa. Kan yang dilarang ulama itu orang yang maksa. Gara-gara besekan rumah kegade, kebun kejual, utang kemana-mana. Tapi kalau mampu nggak jadi masalah. Kalau nggak mampu, namanya maksa. Banyak mafsadatnya. Kalau kata orang dulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Baik, jadi sedekah ini manfaat betul Pak buat yang wafat meninggal dunia. Seberapapun besarnya, kecil atau besarnya bukan ukuran. Yang terpenting adalah keikhlasan dan kemampuan. Baik, di bagian berikutnya saya hendak sampaikan bahwasanya kita pada akhirnya pasti akan meninggalkan dunia ini. Betul tidak kira-kira? Dunia cuman sementara. Umur umat Islam ini Pak rata-rata 60 ke 70. Ada nggak di sini yang sudah 60 tahun ke atas? Banyak. Waduh. Nggak lama lagi kayaknya Pak. Udah saling tunjuk nih kayaknya ya. Percayalah sama saya. Memang kita jangan terlalu betah di dunia. Kan dunia nggak lama. Akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja saya ingin sampaikan umat Islam itu jangan dibagi berdasarkan golongan Pak. Nggak penting dia NU Muhammadiyah mau Jaulak terserah kalau bagi saya. Islam semua. Setuju nggak kira-kira? Yang penting jangan saling menyalahkan masing-masing. Yang ber-NU istiqomah dengan jam'iyahnya. Muhammadiyah istiqomah dengan organisasinya. Jaulak istiqomah dengan manhaj dakwahnya. Gitu aja sudah. Cuman umat Islam ini mau dibagi di akhirat nanti 3 rombongan. Bukan berdasarkan bendera organisasi. Bukan juga berdasarkan bendera partai politik. Bukan juga karena cebong dan kampret. Bukanlah. Udah lewat 2019 soalnya itu. Tapi dibagi berdasarkan 3 rombongan. Rombongan pertama, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Islam ini akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu gimana Pak? Melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar. Masuk surga langsung ngapling tanpa hambatan. Kalau kata Basuki bintang iklan almarhum itu, wes bablas angin ini. Langsung tanpa ada hambatan. Bypass bebas hambatan. Ya yang jelas yang kayak gini-gini nih. Nabi jelas tuh. Para sahabat. Para tabi'in. Para tabi'in generasi terbaik. Tapi apa bisa kita ini masuk surga tanpa hisab? Bisa. Siapa yang bakal masuk surga tanpa hisab? Yang matinya husnul khotimah. Itu bisa masuk surga tanpa hisab. Mati husnul khotimah contoh kayak yang di Al-Busrah. Malabar ya Pak. Sujud terakhir sholat subuh meninggal beberapa tahun yang lalu. Kiai bukan, ustadz bukan. Orang biasa wafat lagi sholat. Atau kalau kayak yang di YouTube di video yang nyebar di dunia maya. Lagi sholat meninggal dunia. Di Langkapura ngimamin sholat Jumat wafat meninggal dunia. Di Lingso Ustadz Ahmad Sofyan lulusan Mesir. Bapaknya teman saya mimpin doa wafat meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin di Malang sedang ceramah wafat meninggal dunia. Saya jadi pengen lah Pak mati lagi ceramah itu. Tapi jangan sekarang. Enggak, soalnya bini saya masih muda Pak. Kalau saya mati kawin lagi dia. Rasanya cemburu banget rasanya itu.
Ada kabar gembira ini Pak. Gara-gara corona kan stay at home tuh Maret, April, Mei. Istri saya positif hamil kemarin itu. Ya sekarang sudah lahir anak saya. Ternyata ada berkah di balik corona ya. Musibah itu jangan disesali, tapi selalu ada berkah dan rahasia di balik itu semua. Mati husnul khotimah, mati dalam keadaan yang terbaik. Termasuk juga yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada keburukannya. Mudah-mudahan kita semua matinya husnul khotimah. Allahumma amin. Satu. Golongan yang kedua, watulutun ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Sepertiga umat Islam ini akan datang pada hari kiamat nanti dengan dosa-dosa mereka. Jadi nggak suceng nih Pak ya, nggak suceng. Dengan dosa-dosa mereka, dengan kesalahan mereka, tapi mereka dapat ampunan, lalu masuk surga. Mudah-mudahan masih termasuk kita. Allahumma amin. Sepertiga itu banyak loh Pak. Umat Islam di dunia sekarang ini jumlahnya 1,8 miliar sekarang. Jumlah yang masih hidup di dunia sekarang ini 1,8 miliar. Sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Banyak itu. Berapa itu? 600 juta. Mudah-mudahan termasuk warga Perumnas W Halim ini. Amin. Sepertiganya lagi datang dengan dosa-dosa mereka, datang dengan kesalahan mereka. Mereka dihisab di mizan. Begitu ditimbang Pak, ternyata berat ke kanan. Masuk surga tanpa siksa. Jadi umat Islam ini 1,2 miliar. 1.200 juta. Mudah-mudahan tidak akan mampir dalam neraka. Allahumma amin. Ketika ditimbang banting ke kanan. Tapi banyak juga Pak, waktu ditimbang seimbang. Bingung malaikat. Ini surga apa neraka nih kira-kira? Lagi bingung begitu, bahkan kitanya juga bingung, tiba-tiba banting ke kanan. Begitu banting ke kanan, kita bingung. Ya Allah, ada apa ini? Tadinya seimbang kok bantingnya ke kanan. Akhirnya masuk surga. Kata Allah, coba ingat. Apa ya Allah? Tanggal 4 April. Minggu malam Senin. Kamu dengerin Parman ceramah. Oh inget ya Allah. Inget banget gua. Di rumah Pak Henry itu. Di sawit berapa ini? Utara ya. Di Cengkeh Utara. Tahu tidak pahalanya kata Allah? Enggak tahu ya Allah. Pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Subhanallah. Walaupun bapak-bapak mungkin lupa sama isi ceramah ini nantinya, pahalanya nggak akan lewat Pak. 1000 rakaat sholat sunnah diberatkan di timbangan, akhirnya masuk surga. Nah golongan yang kedua ini juga Pak masih mungkin untuk ahli maksiat. Masih mungkin. Tapi wa taubatan qoblal maut. Yang bertobat sebelum kematiannya. Makanya hidup ini pilihannya, ya kalau nggak bisa husnul khotimah, ya kita dikasih kesempatan bertobat sebelum mati. Allahumma amin. Makanya saya mengandaikan, ini andai-andai Pak. Jangan-jangan Jupe masuk surga. Tahu Jupe kan? Julia Perez almarhumah. Nanti di surga, jangan-jangan Pak Henry kaget ketemu Jupe. Lu Jupe ya? Ya ini Bang Henry, nah pernah kenalan berarti kan? Kok akrab banget kayaknya itu. Enggak, ngapa lu bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Ya bisa lah kata Jupe. Saya ini kan dulunya ahli maksiat. Kena penyakit parah, kanker. Berobat nggak tanggung-tanggung ke luar negeri. Duit habis, harta tersita. Rambut habis, penyakit nggak sembuh. Pulang ke tanah air, sampai di rumah datang malaikat. Jupe, kata malaikat. Ada apa Kat? Kalau lu mati sekarang nih, malaikat gaul juga itu Pak, pakai lu gua dia. Kalau lu mati sekarang nih, dosamu lagi habis. Kok bisa kata Jupe? Karena dikafarat, ditebus dengan penyakitmu. Itulah penyakit Pak. Bagi orang muslim, penyakit itu penghapus dosa. Jangankan kanker kayak Jupe. Jangankan yang diabetes berkepanjangan. Jangankan stroke yang bertahun-tahun gak sembuh. Sakit palak saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam.
Makanya kalau bisa kita ini sakit pala tiap 40 hari, Pak. Habis dosa antem bodrek. Sakit pala lagi 40 hari antem parame. Perasaan obat warung itu kalau itu aja nggak sembuh ya, Pak ya. Harus ganti obatnya itu. Apalagi yang kanker, apalagi yang stroke, apalagi yang diabetes, apalagi yang gagal ginjal cuci darah. Makanya kalau ada bapak-bapak bernasib nggak baik kena penyakit gagal ginjal, jangan disesali, jangan ditangisi berlebihan. Karena orang yang mati dalam keadaan sakitnya nggak sembuh, dia mati tanpa dosa sama sekali. Itu orang Islam. Nah kata malaikat, Jupe, kalau lo mati sekarang nih, mumpung lagi habis dosamu, tinggal tobat. Tapi kalau kamu minta panjang umur, kamu sembuh ketemu lagi sama Gaston Castanyo, kamu kumpul kambing lagi, kamu mati lagi maksiat masuk neraka. Jupe mikir, cerdas Jupe itu. Kata Jupe, ya udahlah Kat, matiin gua sekarang. Ajal datang izin Allah, mati masuk surga. Tinggal Jupe aja nanya sama Bang Henry. Kok abang baru nongol sekarang, kata dia. Iya, gua mampir. Mampir kemana? Ke neraka. Emang ada apa di sana? Ada trio macan. Lagi nyanyi uak peye. Tapi jangan pakai amin loh Pak. Pak Henry beneran nantinya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Ada peluang. Nah umat Islam ini tulusun ya'tuna bidunubi wa khotoya idham. Tapi sayang Pak, ada sepertiga. Umat Islam ini datangnya dengan dosa yang gede-gede banget. Sholatnya banyak bolong. Ramadan malah ngudut dia. Nggak puasa. Gede-gede betul. Akhirnya mereka mampir dulu dalam neraka. Mampirnya macam-macam sih. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun. Ada yang diponis masuk neraka 10 tahun. Tapi dapat remisi. Ada potongan masa tahanan ada di akhirat. Makanya saya ngomong di waktu ceramah di LP. Senang betul Pak narapidana narkoba itu. Kata saya usul sama pemerintah. Remisi untuk pidana tipikor maupun pidana narkotika jangan dihapus. Mengapa jangan dihapus kata saya? Karena Allah pun memberi remisi di neraka nantinya. Wih tepuk tangan mereka Pak. Masa kita ini lebih sadis? Allah saja ngasih remisi kok. Iyalah benci sama korupsinya silahkan. Benci sama narkobanya silahkan. Tapi jangan sampai menghapuskan hak-haknya. Karena di neraka juga ada remisi. Nah sampai nanti Pak habis umat Islam ini yang 600 juta itu, yang sepertiga itu diangkutin ke surga, udah dicuci tuh dalam penjara neraka. Allah nanya sama malaikat, wallahu a'lam, padahal Allah Maha tahu, buat dialog saja itu. Kata Allah, malaikat, masih ada nggak umat Muhammad di neraka? Habis, kata malaikat. Yang ngomong habis kata Allah, periksa dulu, mungkin masih ada. Maka sama malaikat dikeruk nerakanya pakai eskapator itu, beko lah. Dikeruk, masih ada kata malaikat. Orang mana? Cengkeh Utara misalnya. Umpama ini Pak ya. Begitu dikeruk, gitu, kumpulin mereka itu kata Allah. Dikumpulin Pak di neraka itu. Kemudian Allah nanya, apa amal mereka? Mereka punya sholat? Enggak ada kata malaikat, 0. Ramadan puasa, boro-boro. Ke masjid enggak pernah walaupun lebaran. Masya Allah Pak. Zakat pelit, ya Allah. Kebangetan nih orang, nyumbang pengajian enggak pernah. Yasinan enggak pernah. Apa amal mereka? Wajadna a'malahum minadzunubi ka'amthalil jibal. Wajadna a'malahum minadzunubi ka'amthalil jibal. Kami jumpai amal mereka itu penuh dengan dosa-dosa. Menggunung, menjulang bagaikan gunung-gunung. Enggak punya amal soleh, dosanya terlalu banyak. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ya Allah, mereka punya satu modal, pernah syahadat. Ternyata pernah nikah, Pak. Untung kawin tuh dia. Walaupun pas nikah itu ngucap syahadat ngulang-ngulang. Sampai penguluk kesel hampir disiram air seember tuh dia. Baru lancar dia ngucap syahadatnya itu. Dia pernah ngucap kalimat syahadat, belum pernah batal dengan murtad, dan belum pernah musyrik. Apa kata Allah?
masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Subhanallah. Sampai tak tersisa lagi umat Muhammad di dalam neraka. Terakhir dari saya, mumpung masih hidup, yuk kita bertobat pada Allah Ta'ala. Karena orang yang bertobat tidak akan diadab kalau tobatnya sudah diterima. Nabi sudah berdoa, ya Allah, terimalah tobat umatku. Kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Ya nangis Nabi, Pak. Kalau itu takdirmu ya Allah masuk neraka semua umatku. Ya udah, kata Allah, setengah tahun. Kalau bisa jangan, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang tobatnya sebulan sebelum mati, ya Allah. Ya sudah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum matinya. Tapi ada ya Allah umatku itu seminggu lagi mau mati baru tobat. Itu aja gara-gara terpapar corona. Tobat dia. Taunya mati. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Gara-gara malam ini mendengarkan ceramah, Pak, tobat. Besok mati dia. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, boleh enggak aku minta sekali lagi? Habis ini aku enggak akan minta lagi. Baik, kata Allah, kamu boleh minta sekali lagi dan kamu tidak boleh minta lagi. Silakan mau minta apa? Ya Allah, kata Nabi, mohon pepetkan lagi. Kata Allah, kalau begitu Muhammad, dan kamu enggak boleh nawar lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak, saking bangganya, saking terharunya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Seolah-olah pamernya begini, Pak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah. Mari kita ciptakan kesempatan untuk bertobat sebelum mati dan jangan pernah menunda-nundanya. Insya Allah. Baik, sekarang kita berdoa. Ya, bentar aja.